Jumpa lagi dengan channel Junior Discovery Science. Fungsi anggota tubuh manusia. Ayo lari, ayo lari. Kita main kejar-kejaran yuk. Wah, senangnya bisa bermain sambil berlari-lari. Tubuh kita bergerak semua. Asik ya? Ya, ayo lari, kejar, kejar, kejar. Dengan mata tertutup, kita bisa mendengar, tetapi tidak bisa melihat. Tanpa mata, kita tidak bisa melihat sekeliling kita. Satu anak matanya ditutup. Dia berjalan dengan perlahan-lahan supaya tidak menginjak bantal di lantai. Ya, aku berhasil. Sekarang kalian tahu mengapa sepasang mata begitu penting. Karena dengan dua mata, kita dapat memperkirakan secara tepat di mana letak suatu benda. Dengan dua mata, kita dapat melihat sekitar kita dengan lebih sempurna. Bagaimana jika mata tidak berfungsi dengan baik? Apa yang akan digunakan untuk membantu? Kacamata. Ya, kacamata untuk melihat dengan jelas. Wah, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Aku tidak bisa membaca. Nah, sekarang bisa jelas karena aku sudah memakai kacamata. Tongkat untuk membantu berjalan atau menunjukkan jalan. Orang buta tidak bisa melihat, jadi orang buta perlu tongkat saat berjalan. Tek, 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 tek. Geser kanan, geser ke kiri. Meraba-raba jalan dengan tongkat. Kalau ada batu atau ada lubang, jadi bapak ini tahu. Tangan untuk membaca huruf Braille. Huruf Braille adalah huruf untuk orang buta. Ya, aku membaca loh ini. Aku sedang membaca buku cerita, tetapi aku membaca pakai tangan. Aku sedang membaca buku dengan huruf Braille. Ternyata dengan mata tertutup, kita masih bisa mengidentifikasi pergerakan benda di sekitar kita loh. Hal itu karena telinga kita berfungsi dengan baik, sehingga kita bisa mendengar suara di sekitar kita. Perlu kalian ketahui, selain alat untuk mendengar, di dalam telinga kita juga ada alat pengatur keseimbangan tubuh. Kita bisa mudah terjatuh apabila alat itu sampai terganggu, misalnya oleh suara yang terlalu keras, atau bila rahang kita terbentur sesuatu. Aduh, rahangku sakit terbentur. Benturan pada rahang atau suara yang terlalu keras bisa membuat alat keseimbangan di dalam telinga terganggu. Akibatnya bisa kehilangan keseimbangan. Meskipun menutup mata dan telinga, seseorang akan tahu ada bunga di sekitarnya. Karena bau harum bunga tercium oleh hidung. Hidung berguna untuk membaui sesuatu dan menghirup udara. Ada bau atau udara yang masuk ke hidung. Dan di sini ada rambut atau bulu hidung di dalam hidung kita. Saat kita bernafas,
Rambut atau bulu hidung akan menyaring udara yang masuk sehingga debu-debu dan kotoran tak ikut masuk ke dalam tubuh kita. Dengan menutup hidung, suara manusia bisa berubah. Bisa dicoba, pencet hidung kalian. Kalian bisa menirukan beberapa suara binatang. Kuak, kuak, kuak. Kalau hidung kita mampet karena flu, biasanya bernafas melalui mulut. Benar, kadang mulut juga bisa digunakan untuk bernafas. Mulut juga berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan minuman. Lihat gambar di sisi sebelah kanan. Ada gigi, kemudian di dalamnya, di bagian tengah, ada lidah. Di dalam mulut, makanan dikunyah hingga halus oleh gigi dan dirasakan oleh lidah. Lidah juga membantu membolak-balik dan mendorong makanan sehingga bisa kita telan. Oh ya, kalian juga harus menjaga bagian dada kalian dari benturan-benturan. Karena di dalam dada ada jantung dan paru-paru. Jantung untuk memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Paru-paru untuk bernafas. Bagian perut juga harus dijaga dengan baik, karena di dalamnya terdapat alat pencernaan. Ada lambung, ada usus untuk mencerna makanan yang telah kita telan. Itu pula sebabnya kalian harus menghindari berpakaian sempit, supaya dada dan perut kalian tidak terasa sesak. Kulit yang membungkus tubuh kita ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuh, juga merupakan tempat untuk tumbuh rambut. Lihat di gambar, ada banyak rambut di situ. Kulit di bagian tertentu, seperti telapak tangan dan telapak kaki, tidak ditumbuhi rambut. Perhatikan, kulit di telapak tangan kita bergaris-garis, supaya benda yang kita pegang tidak mudah terlepas dari genggaman. Kita sudah belajar fungsi anggota tubuh manusia. Bagaimana, menarik kan? Demikian, sekian dulu. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.